Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk sains yang terdiri dari hipotesis, teori, dan hukum-hukum. Yang beranggotakan Hafifah Nabilah, Anissa Fitria Rahayu, Atia Romizah, Kevin Eduardo, dan Nurul Damayanti. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo yang berarti di bawah, tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Hipotesis adalah ide atau teori yang diajukan yang dapat diuji dengan eksperimen atau observasi. Yang kedua, teori. Teori berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologi berarti memandang, memperhatikan pertunjukan. Dalam istilah terminologi, teori adalah pendapat yang diungkapkan sebagai peristiwa, deskripsi peristiwa aktual, dan dapat didefinisikan sebagai pendapat, metode, atau aturan untuk melakukan operasi tertentu. Teori adalah hipotesis komprehensif atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan mengumpulkan bukti dari berbagai sumber observasi atau eksperimental. Yang ketiga, hukum. Hukum sains merupakan hubungan empiris yang dapat diringkas secara verbal maupun matematis secara ringkas dan telah diverifikasi melalui eksperimen. Contohnya, hukum gaya gravitasi. Dalam arti sempit, hukum harus diterapkan tanpa terkecuali. Inilah arti yang sering digunakan saat mengacu pada hukum alam. Selanjutnya yaitu teori-teori kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif. Teori tersebut menyatakan bahwa pernyataan tersebut dianggap benar hanya jika dikaitkan dengan fakta objektif yang ada. Fakta objektif ini adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa, dan tekstur yang dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya yaitu teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya telah terbukti kebenarannya. Agar dianggap benar, teori ini mensyaratkan tidak ada kontradiksi antara pernyataan dan aksioma dan tidak ada pertentangan. Inilah mengapa teori koherensi disebut juga dengan teori konsistensi. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori kebenaran pragmatis yaitu teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah dan personal atau sosial. Teori pragmatis berkata bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Maksudnya yaitu suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu teori performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran truth evaluable secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Yang kelima adalah teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis buku The Structure of Scientific Revolutions. Ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya akan muncul beberapa anomali yang membuat konsep kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya.
Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma atau shifting paradigm di dalam masyarakat ilmiah. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam masyarakat. Di dunia maya, fakta dibuktikan benar melalui gambar atau video. Gambar atau video masih memiliki kemungkinan untuk dipalsukan, sehingga dibutuhkan fakta lain sebagai pendukung atau pembanding. Selain itu, para ahli telematika membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran dan validitas data faktual tersebut. Dalam hal ini, penerapan teori kinerja memiliki signifikansi yang jelas. Teori kinerja yang dapat diterapkan untuk memfilter sumber berita. Jika ada berita yang berkaitan dengan masalah tertentu, sebaiknya tanyakan kepada seseorang yang berwibawa di lapangan. C. Terbentuknya hukum ilmiah. Prinsip-prinsip hukum alam dasarnya yaitu urutan langkah untuk mengamati gejala alam yang dikondisikan mengakibatkan hukum mempunyai tingkat determinasi yang tinggi karena memberikan aksi ke alam. Hukum alam dapat dihasilkan dari pengamatan akan objek gejala alam dan semua proses berpikir. Setelah itu terdapat objek, gejala, metode, hasil. Ini merupakan rangkaian logis yang diatur oleh hukum sebab akibat. 1. Sifat-sifat hukum alam. Yang pertama, bersifat netral dan tidak diperuntukkan bagi prioritas golongan pengguna tertentu. Artinya, semua orang dapat memanfaatkan hukum ilmu alam dan juga dapat menyalahgunakan hukum ilmu alam. Itu dikarenakan sifatnya yang netral atau tidak memihak siapapun yang meneliti atau menggunakan ilmu tersebut. Yang kedua, bersifat universal atau artinya dapat berlaku di mana saja. Yang ketiga, sifat lebih pasti. Kepastian hukum dapat dibuktikan dengan kemampuan hukum tersebut menjelaskan gejala yang sama dari waktu ke waktu. Kepastian hukum diperkuat dengan fakta baru yang diperoleh dari analisis dan perlakuan terhadap objek di alam. Hipotesis adalah langkah menuju teori dan kemudian hukum. Hipotesis berdasar hukum yang kuat biasanya dibuktikan oleh para ilmuwan setelah penelitian. D. Teori dan hukum ilmiah. Dalam matematika, teori adalah proposisi yang harus dibuktikan dengan rangkaian pemikiran. Hukum ilmiah sifatnya lebih pasti dan dikatakan sangat tangguh dan tidak rentan. Itu dikarenakan hukum ilmiah menerangkan kepastian alam yang umum dan sudah melalui tahap uji yang sangat lama dan mendetail. 1. Hukum dan prediksi ilmiah. Hukum yang berlaku harus dapat digunakan untuk memprediksi fenomena alam yang terkandung dalam hukum tersebut. Fungsi hukum dalam dunia sains adalah: yang pertama, untuk memprediksi gejala-gejala yang akan muncul setelah satu perlakuan sistem tertentu. Misalnya, ketika melakukan peramalan cuaca dan fenomena alam yang mungkin berbahaya bagi kehidupan manusia. Kedua, merancang dan menciptakan gejala alam baru. Misalnya, ilmuwan menggunakan hukum ilmu alam untuk menciptakan teknologi, sedangkan pabrik televisi dalam membuat pesawat televisi atau monitor televisi menggunakan prinsip dan hukum fisika secara mendalam. Kedua, dari ketidakteraturan sampai menjadi hukum. Pengamatan demi pengamatan dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut parameter tertentu. Kemudian dibuatkan hipotesis yang harus diuji dan dieksploitasi lebih lanjut sampai menjadi teori tertentu. Teori juga harus diuji dan diverifikasi untuk sampai pada perumusan hukum yang lebih pasti. Ciri khas hukum yang sudah dirumuskan adalah bahwa hukum tersebut dapat digunakan untuk memprediksi gejala yang akan datang dan juga dapat digunakan untuk mengatur alam. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.